Shalom saudara. Tuhan ya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini ya, sebab Tuhan memberikan kembali kepada kita waktu yang baik untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Ya, baik saudara-saudara ya, tetap jaga protokol kesehatan di luar sana, supaya statusnya semakin meningkat. Bisa ditampilkan dulu ya. Sumbawa sekarang statusnya sudah hitam, saudara ya. Jadi kita jaga diri supaya kita tetap sehat. Amin. Baik saudara-saudara, pagi ini saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Kita bisa buka bagian dari firman Allah ini. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Ya. Di sana ada 3 perikop yang kita jumpai saudara-saudara. Yang pertama adalah hal memberi sedekah. Lalu yang kedua adalah hal berdoa. Dan yang ketiga adalah hal berpuasa, saudara-saudara. Nah, sebagaimana minggu yang lalu, ya, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Nah, pada masa pelayanan Yesus, saudara-saudara, ada 3 aspek dasar kesalehan atau kebenaran bagi orang Yahudi. Yaitu yang pertama bersedekah, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah berpuasa. Ya. Jadi pada masa itu, ya, kalau orang bersedekah, orang berdoa, dan orang melakukan rutinitas puasa, maka mereka dianggap saleh, saudara-saudara. Ya, mereka melakukan ketiga hal tersebut sebagai satu manifestasi kewajiban di dalam mereka beragama, saudara. Jadi orang memberi sedekah, orang berdoa, dan orang melakukan puasa rutin. Biasanya 2 kali, minggu depan kita akan bahas hal ini. Ya, maka mereka akan dianggap saleh. Ya. Tetapi saudara-saudara, pada masa itu Yesus resah karena Yesus mendapati bahwa mereka melakukan semua hal tersebut, berdoa, bersedekah, dan berpuasa, semata-mata untuk memberikan kesan kepada orang lain, ya, dan untuk meningkatkan status mereka di hadapan orang lain. Jadi mereka melakukan ketiga hal ini, saudara-saudara. Mereka ingin memberikan kesan, menarik perhatian orang lain. Waktu mereka bersedekah, seperti minggu lalu saya terangkan, saudara-saudara, maka biasanya mereka memberi sedekah dengan mencanangkan. Minggu yang lalu kita sudah bahas itu. Supaya apa? Supaya orang lain pada akhirnya kagum kepada mereka. Lalu setelah kagum, maka yang diharapkan adalah orang lain memuji tindakan mereka memberikan sedekah. Nah, ini sudah dikritik oleh Yesus di awal, di ayat 2 sampai 4 tentang hal bersedekah ini. Nah, di ayat 1 sampai 18 ini adalah bagian di mana Yesus menunjukkan bahwa ketiga aspek dasar kesalehan atau kebenaran mereka selama ini telah dilakukan dengan cara yang salah. Mereka memberi sedekah dengan motif yang salah, mereka berdoa dengan motif yang salah, dan mereka melakukan puasa dengan motif yang salah pula. Dan selanjutnya di bagian ini juga
Yesus memberikan bagaimana cara mempraktekkan aspek-aspek dasar kesalehan ini dengan cara yang benar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu nanti kita bawa kebenaran ini di dalam konteks hidup kita masa sekarang, saudara-saudara. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang bersedekah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal berdoa. Tetapi sebelum itu, sekali lagi saya terangkan bahwa ada prinsip utama yang mengikat ketiga hal ini, saudara-saudara. Prinsip utama itu ditulis di ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, atau jangan kamu melakukan kesalehanmu, atau jangan kamu melakukan kebenaranmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, ini prinsip yang mengikat ketiga hal ini, saudara. Yesus secara jelas mengatakan, jangan kamu pamerkan kesalehanmu. Jangan kamu pamerkan perbuatan-perbuatan baikmu. Jangan kamu pamerkan kebenaranmu dengan tujuan supaya kamu dipuji orang. Kalau demikian, kamu sudah mendapatkan upahmu. Saudara, kita akan melihat ayat 5-8 tentang hal berdoa. Nah, saya coba bacakan dulu ayat ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang hal berdoa. Ya, coba kita lihat di ayat 5 ini. Kembali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka menghindari tindakan-tindakan munafik. Dan kali ini tindakan tersebut terkait dengan hal berdoa. Di ayat 5 dikatakan, jika kamu berdoa, jangan seperti orang munafik berdoa. Kenapa? Bagaimana orang munafik berdoa? Dan 5 digambarkan, mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat. Ya, biasanya kebiasaan orang Yahudi berdoa memang di rumah ibadat atau di sinagog, dan mereka memang berdiri. Tetapi ada kalanya setelah berdiri mereka bersujud. Bahkan kadang-kadang kalau mereka betul-betul berdoa kepada Allah, mereka sampai prostrate, terlentang begitu, saudara, ya. Saking mereka terhubung dengan Allah. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang dengan sengaja waktu mereka berdoa, mereka ingin dipuji dan dilihat orang bahwa mereka berdoa. Mereka tidak mengalami fase itu, saudara. Jadi mereka terus berdiri, ya, dan terus berdiri, saudara. Nah, kata yang dipakai di sini pun kata berdiri di dalam teks aslinya itu menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan secara terus-menerus.
berdiri tidak mau sujud dan tidak mau melewati fase yang lain. Artinya saudara-saudara, mereka memang sengaja memiliki intensi, memiliki kesengajaan supaya mereka dilihat oleh orang, saudara-saudara. Dan tujuannya jelas, supaya mereka dipuji oleh orang yang melihat mereka. Lalu dikatakan di sini, selain berdiri di rumah ibadat, mereka juga berdiri di tikungan-tikungan jalan. Ya, di tikungan jalan. Ini adalah tempat-tempat yang ramai. Ya. Saya tidak tahu di Sumbawa apakah pernah melihat orang berdoa di tikungan jalan. Ya, di Jakarta banyak. Ya, beberapa waktu lalu kita menyaksikan sekelompok orang melakukan kewajiban agamanya di tengah jalan, bahkan mengganggu jalan raya, saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, ini yang selalu diulang nanti. Kemarin tentang hal bersedekah juga diulang. Mereka sudah mendapat upahnya. Ya, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, saudara. Nah, secara umum, ya, orang Yahudi itu berdoa 3 kali sehari. Di pagi hari, di sore hari, dan di malam hari biasanya. Nah, apabila waktu berdoa tiba, maka mereka akan berhenti dari semua aktivitas mereka lalu berdoa. Ini luar biasa ya, betul kan saudara? Ini sebenarnya disiplin rohani yang luar biasa menurut saya. Mereka dapat pandang waktunya berdoa, mereka berdoa. Kita aja sekarang hari Minggu, waktunya Minggu, masih banyak nggak mau datang ibadah Minggu, betul kan? Ya kan? Itu sekali seminggu. Ya. Alasannya capek kerja. Ya. Saya sering bilang kerja itu berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan membuat Anda jauh dari Tuhan, ya nggak tahu ya. Mungkin saja berkat itu akan diambil, bisa jadi ya. Saya nggak tahu juga ya. Kenapa nggak ibadah, Pak? Aduh, capek kerja saya. Ya mungkin kerjanya yang diambil supaya bisa ibadah. Kenapa nggak ibadah, Pak? Aduh, anak saya rewel. Mungkin anaknya yang diambil. Maksud saya bukan diambil ke surga. Yang supaya bisa ibadah. Bisa jadi. Ini khusus jemaat ini. Ya, ini khusus jemaat, saudara. Ya. Nah, jadi waktu mereka mendengar tanda berdoa 3 kali sehari, saudara-saudara, maka mereka akan berhenti dari semua aktivitas mereka, lalu mereka berdoa. Dan sekali lagi, ini adalah suatu disiplin rohani yang menurut saya luar biasa, saudara-saudara. Ya. Namun, saudara-saudara, sebagian besar dari mereka, seperti tadi saya jelaskan, suka memposisikan diri mereka ketika berdoa supaya mereka dilihat dan dipuji oleh orang lain. Di sini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kembali Tuhan Yesus memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya, saudara-saudara? Penghormatan dari manusia sebagaimana mereka inginkan. Jadi saudara-saudara, Yesus mengkritisi satu lagi praktek kesalehan orang Yahudi pada waktu itu. Jadi orang-orang Yahudi merasa bahwa ketika mereka berdoa, ya, mereka sudah menjalankan praktek kesalehan, itu benar. Tetapi tidak sampai di sana ketika motif mereka hanya sekedar untuk dipuji oleh orang, atau motif mereka hanya sekedar untuk memperlihatkan kalau mereka berdoa, saudara-saudara, maka mereka sedang melakukan kesalahan, saudara-saudara. Ya. Nah, Yesus mengatakan mereka sudah dapat upahnya. Ya, upahnya dipuji orang.
Sudah sampai di situ saja upah. Ya. Tidak ada lagi kelanjutan upah dari Bapa di surga. Upahnya hanya sekedar dikagumi orang. Oh iya, dia orang yang saleh, saudara. Nah, kata mendapat itu sama dengan yang kita bahas minggu lalu di ayat 2, yaitu suatu istilah perdagangan atau jual beli. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan di sini, ketika seseorang itu berdoa pada waktu itu, ketika orang-orang Yahudi berdoa di sinagog atau di tikungan-tikungan jalan, mereka ingin dipuji orang lain, maka sebenarnya mereka sedang bertransaksi jual beli. Mereka membeli pujian dari orang lain, ya, dengan cara apa? Mempraktekkan praktek kesalehan, yaitu berdoa. Jadi mereka membayar pujian itu dengan berdoa. Mereka berdoa di sinagoga. Mereka sebenarnya tidak terhubung dengan Allah, melainkan mereka hanya ingin membayar pujian. Ayo puji saya. Saya ini loh orangnya saleh. Saya ini loh orangnya benar. Buktinya apa? Saya berdoa. Nah itu dia saudara. Nah, di ayatnya yang ke-6 kita melihat bagaimana Yesus selanjutnya mengajarkan kepada para murid atau pendengarnya pada waktu itu salah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yang benar bagaimana? Ketika kita berdoa, yang benar itu seperti apa? Lalu Yesus di ayat 6 mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Lalu setelah masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Lalu setelah tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara-saudara, biasanya rumah-rumah orang Yahudi itu, ya ada satu ruangan kecil. Ya kalau orang masuk ke dalam, maka mau tidak mau pintu harus ditutup supaya tidak menghalangi yang lain. Nah, kemungkinan itu yang Yesus maksudkan, bahwa di setiap rumah itu sebenarnya ada tempat di mana mereka bisa bersendirian dengan Allah. Ya, tetapi saudara-saudara, ya, kalimat ini atau kalimat masuklah ke dalam kamarmu ini sebenarnya bisa dipahami secara metafora, di mana berdoa merupakan satu aktivitas rohani yang sangat privat atau yang sangat pribadi dengan Allah. Ya, sekali lagi, masuklah ke dalam kamarmu ini bisa kita pahami secara metafora, yang artinya bahwa aktivitas berdoa itu merupakan aktivitas rohani yang sifatnya pribadi, yang sifatnya privat. Ya. Nah, tujuan yang hendak dicapai ketika kita berdoa adalah timbulnya keintiman antara saya yang berdoa dengan Allah. Jadi tujuan berdoa yang paling utama itu adalah menciptakan keintiman dengan Allah. Menciptakan keintiman. Itu yang dikritik oleh Yesus. Pada waktu orang-orang Yahudi berdoa, tujuan ini tidak tercapai. Seharusnya doa menjadi media, menjadi sarana di mana orang yang berdoa menjadi lebih intim kepada Allah. Tapi waktu mereka berdoa dan mereka ingin mendapatkan pujian dari orang-orang lain, maka tidak lagi fokus untuk mencari keintiman dengan Allah. Ya kan? Sama dengan orang misalnya di sini orang nyanyi lagu rohani gitu ya. Kalau dia nyanyi misalnya untuk mencari keintiman dengan Allah, ya biasanya itu natural, betul kan? Natural, ya menyembah. Tapi kalau dia pengen dipuji orang, biasanya itu dia atur-atur. Ya jangan sampai mulut saya jelek waktu nyanyi, jangan sampai wajah saya jelek.
engkau ada. Tetapi kalau orang ingin mencapai keintiman dengan Allah, ya, dia tidak lagi fokus kepada bagaimana wajahnya tampak, tetapi dia fokus kepada bagaimana dia merasakan hadirat Allah. Seperti itu juga berdoa. Kalau saudara berdoa seperti orang Yahudi zaman dulu, pengen dilihat orang, pasti doamu nggak fokus, betul? Ada orang yang ya, haleluya, haleluya, nggak ada tuh kayak di sana langit tuh dari sana, haleluya. Saudara, tidak ada lagi tercapai satu keintiman. Padahal tujuan doa yang sangat-sangat dasar adalah waktu saya berdoa kepada Allah, saya memperoleh keintiman yang terus-menerus dengan Allah yang saya sembah, saudara. Makanya saudara, jemaat ISJA dalam ujian di sini, saya larang berdoa di Facebook, ya. Saya larang berdoa di Twitter, di Instagram. Jangan berdoa di sana. Sebab masih banyak anak Tuhan tuh berdoa di media sosial. Ya Tuhan, cukupkanlah makananku hari ini ya Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Rohani sih, betul kan? Hashtag berharap penuh pada Tuhan. Ya kan, hashtag. Itu maksudnya apa? Berdoa di Facebook, berdoa di Instagram atau di media sosial itu maksudnya apa? Supaya orang lain baca terus orang lain kasih amin. Ya. Saudara-saudara, doa punya satu tujuan dasar. Apa? Supaya orang yang berdoa mendapatkan atau mengalami keintiman kepada Allah. Amin. Amin. Jadi kalau kita berdoa dan kita tidak merasa intim dengan Tuhan, saya menduga tujuan doa kita belum tercapai. Ya, tujuan doa kita itu belum tercapai. Sehingga dalam hal berdoa, sebenarnya Tuhan Yesus tidak melarang orang berdoa di tempat umum. Ada banyak orang berkata, kalau gitu Pak, bagaimana dengan doa di KKR? Doa di stadion-stadion, itu kan ditonton, disuting dan sebagainya. Kembali kepada motif tadi. Ya. Walaupun kita doa di tempat umum seperti hari ini di KKR, di stadion, atau seperti kita sekarang di gereja, kita kan nggak masuk ke kamar kan? Iya kan? Nah itu sebabnya kalimat masuklah ke dalam kamarmu itu harus dipahami dalam pengertian yang lain. Itu sebenarnya tadi saya bilang dalam pengertian yang metafor. Itu pemahamannya adalah bahwa doa sebuah aktivitas rohani yang sangat pribadi. Nah ketika kita berdoa di ibadah seperti ini, kelompok kita secara pribadi berdoa kepada siapa? Allah. Dan tujuannya sama, supaya kita ketika kita ibadah, kita merasakan adanya keintiman antara kita dengan Allah. Demikian juga nanti kalau misalnya saudara hadir di sebuah KKR, ya berdoalah dengan sungguh-sungguh di sana. Ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan doa itu tercapai. Sekali lagi tujuannya apa? Mendapatkan keintiman dengan Allah, bukan yang lain. Ya, sebenarnya bukan hanya doa, nyanyi, puji-pujian, menyembah Allah, semua aktivitas-aktivitas ibadah kita sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keintiman dengan Allah, saudara. Nah itu, ya. Jadi saudara, ya, ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu berdoa, mereka dikritik oleh Yesus karena mereka memiliki motif yang tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Kita berdoa dengan cara yang tepat, yaitu kita menjadikan doa menjadi aktivitas rohani yang pribadi, yang privat
Tujuannya apa? Supaya saya yang berdoa kepada Allah, saya mendapatkan keintiman rohani kepada Allah. Supaya saudara yang berdoa kepada Allah, saudara merasakan keintiman rohani kepada Allah. Supaya kita yang di ruangan ini berdoa, kita semua merasakan keintiman rohani kepada Allah. Itu tujuannya, dan itu tidak tercapai pada waktu itu. Ya, baik. Lalu apa hasil dari doa yang benar? Sekali lagi di ayat 6 dikatakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ketika kita berdoa, lalu yang kita inginkan semata-mata adalah keintiman dengan Bapa. Yang kita inginkan adalah datangnya kemesraan dengan Bapa di sorga. Jangan khawatir saudara, Bapa yang di sorga membalasnya kepada kita. Amin. Ini terhubung dengan ayat 8 nanti yang dikatakan gini, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini terhubung. Artinya apa? Ketika kita mengalami keintiman dengan Bapa melalui doa, maka apa yang kita perlukan itu Bapa tahu, saudara. Amin. Bukan berarti kita nggak boleh menyebutkan Tuhan, saya perlu bekerja, itu boleh saja. Tetapi yang menjadi tujuan utama dari doa adalah saya intim dengan Bapa, dan ketika saya sebagai anak intim dengan Bapa, Bapa yang di sorga tahu apa yang saya perlukan, dan saya jamin, saudara, apa yang kita perlukan pasti dicukupkan oleh Bapa. Amin. Ya, pasti dicukupkan. Doamu bukanlah sarana menginformasikan kebutuhanmu semata-mata kepada Bapa, seakan-akan Bapa tidak tahu apa yang kita perlukan. Doamu dan doa saya adalah sarana supaya kita semua lebih intim dengan Bapa di surga, supaya kita lebih intim dengan Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa untuk menemani kehidupan kita setiap hari. Ya. Doa yang berhasil bukan terletak pada apakah doa kita dijawab ya oleh Bapa kita. Masih banyak tuh orang Kristen tuh punya paradigma yang keliru. Kelirunya seperti apa? Kalau doamu gak dijawab, minta terus. Kalau doamu gak dijawab, ya minta terus. Memang ada sih kalanya kita begitu. Tetapi ada kalanya memang Tuhan tidak mau memberikan apa yang kita minta. Sehingga satu-satunya tindakan yang bisa kita lakukan dalam situasi-situasi seperti itu adalah berusaha terus intim dengan Bapa. Sehingga ketika kita intim dengan Bapa, berkat rohani yang kita perlukan itu tersedia bagi kita. Amin. Sama seperti seorang ayah yang baik. Saya bicara ayah yang baik, bukan ayah yang tidak baik. Karena di dunia ini ada juga ayah yang tidak baik. Seorang ayah yang baik melihat anaknya sangat menyenangkan dia, melihat anaknya intim dengan dia. Saudara-saudara, berulang kali sering saya katakan, kalaupun anak itu tidak memberitahu apa yang diperlukan, sepengetahuan bapaknya, misalnya bapaknya lihat, sepatu anak ini sudah robek, saya yakin kalau bapaknya punya uang, tanpa diminta pun bapaknya pasti belikan sepatu anak itu. Betul saudara? Tanpa diminta. Itu manusia ya, saya bicara manusia yang punya keterbatasan. Makanya tadi saya bilang kalau bapaknya punya uang, walaupun bapaknya sangat mengasihi, tapi kalau nggak punya uang ya nggak bisa beli. Ini saya bicara sesuatu yang standar. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bahkan kitab Lukas berkata, ketika Yesus membahas tentang minta, kitab Lukas berkata, dia akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Menurut versi kitab Lukas, Bapa akan memberikan rohnya. Nah, kalau Roh Kudus sudah diberikan bagi kita, tidak ada yang kurang sebenarnya bagi kita. Asal ketika kita berdoa, tujuan utama kita dalam berdoa memperoleh keintiman dengan Bapa. Bukan supaya doa kita dijawab yes.
yang doanya dijawab yes terkait materi dan sebagainya, belum tentu rohani kok. Belum tentu. Saya sudah mendapati banyak orang kesaksian, wah doa saya dijawab, hidupnya juga nggak rohani-rohani amat. Makanya saya tidak terlalu suka dengan kesaksian tentang bagaimana doa dijawab. Saya minta mobil, Tuhan jawab saya. Betul, itu tidak masalah, tetapi saya tidak begitu suka dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Ya, karena itu kita nggak kenal Tuhan pun bisa mendapat itu. Betul? Orang-orang Jepang tuh banyak nggak kenal Tuhan, ya kaya raya juga. Ya, jadi mengikut Tuhan itu, berdoa itu bukan diukur dari apakah doa saya dijawab yes oleh Tuhan atau tidak. Doa yang berhasil diukur dari apakah saya semakin intim dengan Tuhan apa tidak. Lalu setelah saya semakin intim, saya semakin rindu melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Itu semua kita bergumul. Ya. Jadi upahnya apa? Ya upahnya dari Bapa di surga. Sekali lagi, saya tidak tahu bentuknya. Tetapi kalau Bapa yang memberikan upah kepada kita, pasti selalu yang terbaik. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah keliru. Kalau kita intim dengan Bapa, Dia tahu apa yang kita perlukan, maka berkat yang seharusnya ke rumah kita tidak mungkin salah alamat. Amin. Tidak ada tuh berkat Allah salah alamat. Harusnya ke rumah si A, masuknya ke rumah si B, itu enggak ada. Nah, kalau saudara nggak percaya, coba tanya malaikat Gabriel, pernah nggak salah alamat? Nah, supaya bisa tanya malaikat Gabriel, saudara harus ke surga. Betul, saudara. Coba, berkat Allah itu tidak pernah salah alamat. Amin. Jadi jangan khawatir, saudara. Ya. Tugas kita itu intim dengan Bapa. Tugas kita itu bukan memaksa Tuhan menjawab doa kita. Apalagi dengan ancaman-ancaman segala. Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doaku, maka aku akan mogok pergi ke gereja. Tidak usah seperti itu. Menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang-orang percaya yang dewasa, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita berdoa, maka keintiman dengan Bapa di surga adalah prioritas utama kita. Sisanya itu Tuhan yang atur. Makanya dikatakan di sini Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Lalu di ayat 6 dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Baik, berikutnya ada awasan, ya. Di ayat 7 dan 8. Ini cukup menarik, dikatakan begini saudara. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata maka doanya akan dikabulkan. Nah, ini juga sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Ada sebagian orang berkata ini, kalau gitu kita nggak usah doa panjang-panjang, Pak. Ini bukan soal doa panjang atau tidak, saudara. Ya, bertele-tele di sini, ya saya cantumkan di depan sini. Bertele-tele di sini adalah suatu kata yang menggambarkan kebiasaan para penyembah berhala pada waktu itu. Ya, para penyembah berhala. Saudara tahu para penyembah berhala kalau berdoa kepada dewa mereka, ya, misalnya di kuil Diana, ya, di kuil Diana, maka para pemuja-pemuja Dewi Diana itu, saudara, mereka akan berdoa dengan cara bertele-tele. Bertele-tele yang dimaksud itu adalah mengulang kalimat atau kata yang sama secara terus-menerus, tapi tanpa berpikir dan tanpa
makna. Ya. Ini ada contohnya di Alkitab. Di 1 Raja-Raja 18:26 waktu Eli berhadapan dengan para imam Baal, ya, dicatat oleh 1 Raja-Raja bahwa imam Baal secara terus-menerus berteriak, "Ya Baal, jawablah kami." Itu dari pagi sampai tengah hari. Itu diucapkan terus tanpa berpikir lagi tuh, udah itu otomatis keluar. Jadi firman tuh Yesus sedang mengkritik orang-orang yang berdoa dengan cara bertele-tele. Mereka mengucapkan doanya, itu terus yang diucapkan, kata-kata yang diulangi, kalimat-kalimat diulangi tanpa berpikir dan tanpa makna lagi. Makanya dari dulu sebenarnya salah satu alasan saya tidak membiasakan diri kita di sini setelah ibadah mengucapkan doa Bapa kami. Salah satu alasannya bukan berarti tidak salah mengucapkan doa Bapa kami dalam ibadah, tapi saya banyak menemukan bahwa doa itu sudah menjadi satu hafalan saja, bukan lagi diucapkan dengan satu pikiran yang jernih, atau tidak lagi diucapkan dengan pemaknaan yang benar. Makanya coba saudara lihat kalau saudara masuk di salah satu gereja, ya, tapi itu tidak menjadi sekarang. Saya pernah, jadi waktu doa Bapa kami diucapkan, ya sambil cerita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, itulah yang disebut bertele-tele. Jadi doa Bapa kami itu tidak lagi diucapkan dengan pemaknaan atau perenungan yang dalam. Tidak. Itu sudah menjadi satu hafalan. Nah, ini yang dikritik oleh Yesus. Kenapa? Itu kebiasaan penyembah berhala. Kalau engkau berdoa, pakai pikiranmu, pakai hatimu. Pikiranmu tertuju kepada Allah, hatimu tertuju kepada Allah. Makanya tadi tujuan utama dari doa adalah saya memperoleh keintiman dengan Bapa. Kalau saya berdoa hanya sekedar mengucapkan, tidak menghayati, tidak mengerti apa yang saya ucapkan, maka doa saya hanya sekedar hafalan dan tidak akan membawa saya intim dengan Bapa di surga. Nah, itu dikritik oleh Yesus. Makanya dikatakan tadi seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kata orang yang tidak mengenal Allah di sini itu menunjuk kepada para penyembah berhala pada waktu itu. Ya. Jadi Yesus tidak melarang orang doa panjang-panjang. Yesus juga pernah berdoa panjang banget. Di Lukas pasal 6 ayat 12, semalam-malaman Yesus berdoa. Betul kan? Waktu Yesus di Taman Getsemani, malam ketika ia hendak ditangkap, bahkan 3 kali dia berdoa dengan mengucapkan doa yang sama. Apakah itu salah? Tidak. Karena dia berdoa dengan penuh penghayatan sampai firman Allah berkata, saking menghayatinya, saking meresapi setiap penderitaan yang akan dihadapi, keringatnya keluar seperti peluh-peluh darah. Masalahnya orang Kristen sekarang berdoa itu ada kalanya seperti orang tidak mengenal Allah ini, bertele-tele. Ya. Artinya apa? Doa yang asal diucapkan, yang penting berdoa. Saya lebih suka berdoa, mengucapkan 3-4 kalimat, tetapi dengan hati yang tertuju dan terhubung dengan Allah. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan di abad 19 yang dipakai luar biasa. Dia menulis bahwa dia setiap hari berdoa itu cuma 20 menit, nggak lebih. Tetapi apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia mengalami keintiman dengan Allah. Nah, ini yang harus dicapai dalam doa kita. Jangan ada orang Kristen yang sombong. Saya berdoa 3 jam sehari. Bagus itu, bagus. Jangan lupa
aja tadi ya. Jangan doa terus. Saya berdoa 2 jam, itu bagus itu. Kalau ada jemaat di sini yang bisa berdoa 2 jam, bagus, saya senang. Ya sehari. Tapi saudara-saudara, bukan itu yang perlu kita pamerkan, amin? Amin? Hidup kita sesuai nggak dengan aktivitas rohani kita? Jangan kita doa sejam sehari, tapi sehari-harinya kita nggak mencerminkan kehendak Allah dalam hidup kita. Betul? Apalagi sampai kita posting di Facebook, hari ini saya puasa, memang lapar menahan dahaga, tapi karena Tuhan saya sangat mencintainya. #puasa mencari wajah Tuhan. Rohani sih, tapi gak perlu lapor-lapor. Itu yang dikritik oleh Yesus tadi loh. Gak perlu kamu lapor tuh ke seluruh jagat bahwa kamu puasa itu. Besok minggu depan kita bahas soal puasa. Gak perlu. Ya, banyak saudara-saudara, teman-teman banyak di Facebook, bahkan yang berpredikat hamba-hamba Tuhan. Bu ya kalau doa puasa nggak perlu disuruh. Saya jadi ragu, mereka waktu ibadah kok masih sempat doa puasa. Yang lain pun ini, ya, itu berarti nggak doa dia. Nah, salah satu kenapa juga saya larang jemaat kita di sini kalau perjamuan kudus jangan difoto tuh ya. Kemarin tuh ada ayatnya itu karena berkat dari orang lain. Kalau saya beli, saya nggak akan beli yang posting ada ayatnya. Karena sering itu saya lihat di Facebook ada hosting foto cekrek firman Tuhan hari ini dalam perjamuan kudus. Berarti apa perjamuan kudus? Itu foto-foto. Kan gitu. Orang sedang membahas Allah, kamu ngangkat kamera foto hosting. Emang kalau itu firman you dapat, dampaknya apa? Kalau you nggak lakukan, betul? Biarpun tiap perjamuan kudus dapat firman yang bagus-bagus, kalau hidup kita nggak sesuai dengan firman Allah juga, nggak ada maknanya. Ada. Sekali lagi, tiang penegak seperti apa ya? Prinsip utamanya di dalam berdoa itu adalah ketika saya berdoa, saya tambah intim dengan Bapa di surga. Amin. Itu aja. Jadi Yesus mengkritik orang yang berdoanya bertele-tele. Itu seperti para penyembah berhala, mengulangi doanya tanpa makna, tanpa berpikir. Sama seperti kita nyanyi, saudara-saudara. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini beberapa hari yang lalu saya juga diingatkan, nah kamu juga kalau nyanyi lagu rohani itu harus pakai makna. Pernah nggak saudara ngalami nyanyi itu sudah keluar sendiri tanpa makna, pikiran saudara kemana, tapi tetap nyanyinya pasif? Pernah? Enggak ya? Berarti cuma saya ya? Saya pernah saudara nyanyi lagu rohani itu. Saya nyanyi, tapi pikiran saya itu kemana-mana gitu. Berarti saya menyanyikan lagu ini udah tanpa makna saudara-saudara. Jadi waktu kita menyanyikan lagu, seharusnya kita menyanyikannya dengan makna. Ya, makanya sering saya bercanda sama saudara. Kita kan sering menyanyikan lagu-lagu ini loh. Ada lagu penderitaan yang kemudian sering, walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Lagu itu enak ya? Saya tekan setengah dulu deh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu kan lagunya kan? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, perhatikan teman-teman, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau saudara nyanyikan itu dengan satu penghayatan yang benar, itu akan menguatkan kita. Yang saya kritisi adalah kita semua, termasuk saya juga sedang terus bertumbuh. Apakah pada waktu
waktu kita menghadapi bahaya, badai, kita ingat lagu itu. Banyak respon yang tidak tepat yang ditampilkan oleh orang-orang percaya waktu mereka menghadapi badai. Kurang uang, emosi meningkat. Padahal lagunya, ku mau cinta Yesus meskipun badai silih. Saudara tahu pengertian silih berganti? Hari ini datang badai, besok datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, datang lagi, terus. Itu namanya silih berganti. Ya. Saya sendiri ketika saya menyanyikan satu lagu, saya mencoba memahami kata-kata di dalamnya. Dan saya sadari ada kalanya sulit bagi saya untuk menyanyikan satu lagu, karena saya tahu teksnya itu tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu lagu ini, meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Lagunya salah, enggak, justru lagu ini bagus, mengingatkan kita untuk tetap cinta Yesus. Tapi harus kita nyanyikan dengan satu pemaknaan. Kalau kita nyanyikan tanpa pemaknaan, mulut kita bisa menyanyi untuk pikiran kita kemana-mana. Waktu masalah kita datang, respon kita salah. Nah itu dia saudara ya. Berdoa pun seperti itu saudara. Harus dengan pikiran yang tepat kepada Tuhan dan pemaknaan. Jangan bertele-tele. Sekali lagi bertele-tele bukan soal panjangnya doa kita ya. Saudara mau doa 5 jam, 1 jam sah di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan hati yang tertuju kepada Allah. Saudara mau ulang kata-katamu ratusan ribuan kali sah. Bahkan Hana waktu dia meminta anak Samuel kepada Tuhan. Imam siapa itu? Imam Eli. Imam Eli ya? Saya kok ya Hana waktu itu Imam Eli ya. Ya Imam Eli. Itu sampai mengira Hana sedang mabuk anggur, karena teman kami seperti orang gila. Tetapi hatinya tertuju kepada Allah. Saudara lihat itu. Jadi sekali lagi bertele-tele bukan soal saudara panjang doanya. Ini dikaitkan dengan kebiasaan para penyembah berhala yang mengulangi kata-katanya, yang mengulangi kalimat yang sama, tetapi tanpa makna. Jadi saudara boleh nggak berdoa itu aja saudara? Kalau engkau hancur, saudara pernah merasakan dalam satu permasalahan yang berat dan sampai hancur lebur di hadapan Tuhan, dan kata-katanya cuma itu yang keluar. Ya Tuhan, itu tak udah ratusan kali. Apakah itu bertele-tele? Tidak. Itu bukan bertele-tele. Kenapa? Karena waktu kita mengucapkan doa itu, hati kita melekat kepada Allah. Yang saya maksud bertele-tele atau yang Yesus maksud di sini bertele-tele itu dibandingkan dengan kebiasaan para penyembah berhala yang mengucapkan kata-kata doanya itu tanpa mikir, tanpa makna. Yaitu tadi seperti saya bilang, mengucapkan doa alasan doa Bapa kami, mari kita sebutkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah, itu bertele-tele dan itu dikritik oleh Tuhan. Waktu kita bertele-tele berdoa, kita berdoa tidak lagi menggunakan makna pikiran yang baik. Kita tidak terhubung dengan Allah. Amin. Ini seperti mantra. Saudara tahu mantra? Ada yang pernah kedukun minta bantuan? Tidak ada yang ngaku. Kalau saudara pernah kedukun, biasanya dukun itu ya seperti ini, berbeda-beda. Tiba-tiba dia bilang, betul! Di Jawa tuh musik siapa gitu, betul! Artinya keluar kamu. Seperti itu kira-kira yang dikritik Yesus. Jadi mari kita berdoa dengan menggunakan
menggunakan pikiran kita yang jernih. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kita terhubung dengan Tuhan dan kita menjadi intim dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Ya. Terakhir, kesimpulan, berdoa merupakan sebuah disiplin rohani yang harus senantiasa kita lakukan. Berdoa harus dilakukan dengan motif yang benar, yaitu untuk meningkatkan keintiman dengan Bapa di surga. Doa yang berhasil tidak diwakili oleh jawaban yes dari Tuhan, melainkan apakah doa tersebut membawa kita menjadi lebih intim dengan Bapa di surga. Doa bukanlah mantra rohani. Setiap kata dalam doa kita seharusnya muncul dari pikiran yang tertuju kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua.